waktu hamil, rohnya itu katanya roh genderuwo. Pengaruh ritual sesat masih dipercaya oleh kalangan masyarakat. Seorang anak perempuan ditemukan dalam kondisi kering. Jenazahnya selama ini disembunyikan oleh orang tuanya sendiri di dalam kamar. Sebuah ritual sesat yang masih sangat dipercaya oleh penduduk Indonesia. Aisyah, itulah namanya. Lalu, ritual seperti apakah yang telah dijalankan oleh orang tua Aisyah? Dan apa yang terjadi pada Aisyah? Oke, langsung saja kita bahas. Ini dia ceritanya. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang sangat menyayat hati, di mana di tahun 2021 sempat terjadi sebuah kasus pembunuhan yang sangat viral dan menjadi top news. Ada seorang dukun yang menipu korbannya sampai harus merenggut nyawa seorang anak kecil. Ya, di zaman sekarang kita masih percaya sistem perdukunan yang mengatakan tentang Aisyah, anak yang berusia 7 tahun yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah, yang harus kehilangan nyawanya karena divonis oleh seorang dukun kerasukan genderuwo. Aisyah Latifatul Humairah adalah sebuah nama yang indah yang dipilihkan oleh keluarganya untuk anak yang lahir pada tahun 2012 tersebut. Ia adalah anugerah terbaik yang diberikan Allah untuk pasangan Surtinah dan Marsidi. Aisyah dan orang tuanya tinggal di Dusun Paponan, Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Menurut para tetangganya, Aisyah ini adalah seorang anak yang pintar, cerdas, dan juga aktif. Tentunya Aisyah bukan seorang anak yang pendiam. Tepat di tahun 2021, Aisyah yang pada saat itu berusia 7 tahun duduk di bangku sekolah dasar. Tentunya Aisyah memiliki cita-cita dan mimpi yang sama seperti teman-temannya. Guys, suatu hari di tahun yang sama, tahun 2021, Marianto yang merupakan omnya Aisyah merasa akhir-akhir ini Aisyah udah gak pernah kelihatan lagi. Marianto pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada kakaknya yang bernama Marsidi. Aisyah di mana ya? Kok akhir-akhir ini gak pernah kelihatan lagi? Marsidi pun menjawab kalau Aisyah ini sedang berada di rumah kakeknya yang ada di desa lain. Aisyah lagi main di rumah kakeknya, dia gak mau pulang, betah banget di sana, ujar Marsidi. Awalnya Om Marianto ini tidak merasa curiga sama sekali guys, karena hal seperti itu tentunya wajar-wajar saja. Anak kecil sudah biasa main di rumah kakek neneknya. Tapi lagi-lagi Om Marianto ini sadar, kenapa Aisyah ini gak pernah kelihatan lagi? Untuk kesekian kalinya, Om Marianto bertanya lagi pada kedua orang tua Aisyah. Dan jawaban yang sama dikeluarkan lagi oleh orang tua Aisyah. Aisyah sedang ada di rumah kakek neneknya, yang merupakan orang tua dari Om Marianto dan orang tua dari ayahnya Aisyah. Namun tepat pada tanggal 13 Mei tahun 2021, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Om Marianto dan istrinya, Suratini, datang ke rumah orang tua Aisyah. Dan lagi-lagi Aisyah nggak ada di momen penting itu. Di hari Lebaran kok Aisyah masih nggak kelihatan? Mereka pun bertanya lagi kepada orang tua Aisyah, dan orang tua Aisyah masih mengeluarkan jawaban yang sama. Aisyah ada di rumah kakek dan neneknya. Disinilah Om Marianto merasa ada yang janggal, ada yang aneh, dan ada yang tidak beres. Nah, di momen Lebaran itulah Om Marianto dan Bude Suratini memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya yang ada di Dusun Congkrang, Desa Bejen. Saatnya sampai di sana, Om Marianto mencari di seluruh perkarangan rumah orang tuanya di mana Aisyah berada. Namun lagi-lagi Om Marianto tidak menemukan Aisyah sama sekali. Om Marianto pun bergegas untuk menanyakan kepada orang tuanya, "Pak, Aisyah di mana?" Lalu orang tua Om Marianto menjawab, "Loh, Aisyah kan sudah lama nggak pernah main ke rumah ini." Dengan kagetnya, Om Marianto merasa ada yang tidak beres, dan Om Marianto pun menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya.
Kemudian Om Marianto, Bude Suratini, dan kakeknya Aisyah bergegas menuju ke rumah orang tua Aisyah. Nah, sesampainya di rumah Aisyah, kakek Aisyah pun langsung menanyakan di mana keberadaan Aisyah. Karena didesak oleh 3 orang ini guys, orang tua Aisyah sudah tidak bisa mengelak lagi. Mereka mempersilahkan ketiga orang ini untuk masuk dan membawanya ke dalam sebuah kamar. Dimana saat pintu itu dibuka, di sana terbaringlah tubuh Aisyah yang sudah tidak bernyawa. Sangat mengenaskan. Tubuh Aisyah yang terbaring dalam posisi telentang, kaku seperti mumi. Yang tersisa hanyalah kerangka dan kulitnya. Om Marianto kaget bukan kepalang, dan juga aneh dan terheran-heran. Apa yang terjadi pada Aisyah ini? Kemudian tidak pikir panjang, Om Aisyah Marianto langsung melaporkan kejadian ini kepada RW dan kepala desa setempat. Dilanjutkan kepada kepolisian. Dan pada saat itu, kepolisian yang datang langsung membawa apa yang tertinggal ke sebuah rumah sakit untuk diotopsi. Nah, di sana kepolisian juga meminta beberapa keterangan dari saksi, di mana Aisyah itu sudah tidak pernah terlihat lagi sejak 4 bulan yang lalu. Nah, berdasarkan hasil otopsi, Aisyah ini sudah meninggal sejak Januari tahun 2021, yang dimana berarti mayatnya itu sudah disimpan selama 4 bulan di dalam kamar tersebut. Mayat itu tidak mengeluarkan bau sama sekali, seperti sudah diformalin. Tentunya, kedua orang tua Aisyah pun langsung diperiksa oleh pihak kepolisian, di mana orang tua Aisyah mengatakan bahwa ia menutup-nutupi keberadaan Aisyah sejak nyawa Aisyah sudah menghilang. Nah, orang tua Aisyah juga menceritakan bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya. Ya, tepat pada tahun 2020, di mana orang tua Aisyah ini merasa Aisyah ini nakal banget guys. Padahal menurut orang-orang di sekelilingnya, kenakalan Aisyah itu adalah kenakalan anak-anak pada umumnya. Namun si Marsidi dan istrinya merasa kalau kenakalan Aisyah ini adalah kenakalan yang tidak biasa. Sehingga Marsidi dan istrinya mencari jalan keluar bagaimana nih caranya biar anaknya si Aisyah ini tidak nakal lagi. Kemudian si Marsidi ini menghubungilah tetangganya yang bernama Haryono, yaitu seorang laki-laki yang berusia 56 tahun. Di mana Haryono ini di lingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai seorang dukun. Haryono kemudian membawa temannya yang bernama Budiono sebagai asistennya, yaitu seorang laki-laki juga yang berusia 43 tahun. Nah, Haryono dan Budiono ini mengatakan kepada orang tua Aisyah bahwa Aisyah itu sedang dirasuki oleh seorang genderuwo. Jadi pada intinya nih guys, kalau kenakalan Aisyah itu dilakukan bukan karena Aisyah sendiri, tapi karena dipengaruhi oleh seorang genderuwo. Orang tua Aisyah pun semakin percaya dengan omongan Haryono dan Budiono ini, di mana mereka menyuruh orang tua Aisyah ini melakukan suatu ritual. Haryono dan Budiono juga meminta uang sebesar 6 juta rupiah kepada orang tua Aisyah. Karena orang tua Aisyah ini pengen Aisyah itu tidak nakal lagi, mereka pun rela kalau anak mereka harus menjalani suatu ritual dan membayar suatu mahal. Nah, sampailah hari dimana Aisyah ini akan menjalani ritual tersebut, yaitu pada Desember tahun 2020. Sebelum menjalani ritual, Aisyah dipaksa untuk memakan cabai rawit dan juga biji mahoni. Aneh banget kan guys? Setelah itu, Aisyah diruqyah dengan cara ditenggelamkan di sebuah bak mandi yang berukuran 1 meter. Ditenggelamkan, diangkat, ditenggelamkan, diangkat tanpa ada batas waktu nih guys. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu, pada bulan Januari tahun 2021, Aisyah kemudian menjalani ritual yang kedua nih guys, dimana sama Aisyah ditenggelamkan, kemudian diangkat lagi, ditenggelamkan lagi di dalam air dan diangkat lagi. Dan setelah itu Haryanto dan Budiono menyadari kalau Aisyah ini tenggelam dan kehabisan nafas, lalu meninggal dan kehilangan nyawanya.
Nah guys, Haryanto dan Budiono ini pasti tahu betul kalau dalam ritual yang kedua ini mereka gagal dan menghilangkan nyawa Aisyah. Tapi mereka berdua ini sengaja tidak mengatakan kepada orang tua Aisyah. Mereka hanya mengatakan kalau Aisyah itu sedang kehilangan kesadarannya karena tubuhnya dikuasai oleh seorang genderuwo. Dan mereka menyuruh orang tua Aisyah membaringkan Aisyah di tempat tidurnya. Nanti kalau genderuwonya udah pergi, pasti Aisyah bangun dengan sendirinya. Orang tua Aisyah yang minim banget sama pengetahuan, percaya aja guys. Padahal ritual tersebut sangat melenceng dengan sebuah ruqyah dan juga sebuah pengobatan tradisional. Nah, pada awalnya Budiono ini masih datang 2 kali seminggu ke rumah orang tua Aisyah untuk membersihkan mayat si Aisyah ini nih guys dengan katembat. Namun setelah itu semenjak pamannya Aisyah ini curiga, Budiono udah nggak pernah lagi datang ke rumah orang tua Aisyah, dan orang tua Aisyah lah sendirian yang membersihkan mayat anaknya ini. Budiono dan dukun itu hanya menyarankan orang tua Aisyah ini untuk terus menyemprot tubuh Aisyah ini dengan parfum ataupun juga wewangian nih guys. Sangat menyedihkan banget guys, orang tua Aisyah yang sampai hari terakhir ditemukannya mayat Aisyah masih percaya kalau anaknya itu akan bangun dan hidup lagi nih guys. Pada akhirnya orang tua Aisyah, Haryono, Budiono dijerat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pasal 76 huruf C dan pasal 80. Kemudian pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 3 miliar rupiah. Nah, pada akhirnya setelah mayat Aisyah diotopsi, mayat Aisyah pun dikuburkan oleh kakeknya, pamannya, dan juga tetangga-tetangganya. Tetangga Aisyah masih tidak menyangka bahwa orang tua Aisyah menyimpan mayat Aisyah yang berumur 7 tahun di kamarnya sendiri. Guys, sampai cerita ini aku turunkan, aku masih belum tahu akhir hukuman dari orang tua Aisyah dan juga tersangka-tersangka ini nih guys. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga cerita ini tidak terulang lagi untuk kedua kalinya. Dan semoga cerita ini bisa membuka wawasan kita semua tentang hal-hal yang berbau perdukunan nih guys, yang kayak gini. Oke teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka, dan jangan lupa komen kalian mau cerita apa lagi. Nanti jumpa lagi sama aku Puji, bye bye.